Group. Pada hari ini kita menghadirkan Ibu Ratih Zulhaki, Master Psikologi, yang tentu namanya mungkin beberapa sudah mendengar. Beliau sudah bergabung di Mitra Keluarga sudah cukup lama ya, ada sekitar 8 tahun. Saya mungkin koreksi Bu Ratih. Pada hari ini Bu Ratih akan menyampaikan bagaimana kita menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Nah, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih Zulhaki yang telah memberikan waktu dan kesempatannya sehingga dapat menyampaikan sharing kepada seluruh customer Fullerton ini. Pada hari ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Fullerton serta kepada Dr. Hindi dan Dr. Glesti yang mungkin pada hari ini ada bergabung di sini. Saya belum lihat namanya, namun saya tanpa mengurangi apa namanya ke keseriusan kita dalam mengikuti webinar ini meskipun kita dalam seminarnya dalam bentuk online, saya rasa Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan dapat mengikutinya dengan baik. Terakhir dari saya, mari kita sama-sama menghadapi pandemi COVID ini dengan uh, sikap yang bijak, mengikuti protokol kesehatan, serta mengikuti kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, dari saya demikian saja sambutannya. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti sampai selesai, karena saya juga sudah ditunggu di dalam meeting-meeting di sebelah. Saya sampaikan kepada seluruh customer Fullerton serta customer mitra keluarga yang mengikuti webinar hari ini. Selamat mengikuti webinar. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terakhir kata, terima kasih kepada Fullerton sekali lagi, serta kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Widyaningsih untuk sambutannya dan terima kasih untuk kerjasama yang diberikan kepada Fullerton Health Indonesia. Terima kasih kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Untuk selanjutnya kita akan langsung kepada materi yang akan dibawakan oleh Ibu Ratih Zulhaki, Master Psychology. Untuk webinar kali ini akan dipadu dari moderatornya oleh Dr. Glesti Melinda. Kemudian nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan ingin ditanyakan, mohon dituliskan, disampaikan lewat Q&A box atau chat box yang ada di menu di Zoom masing-masing. Semoga webinar materi yang disampaikan nanti bisa berguna buat kita semua. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Dr. Glesti. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Dr. Glesti. Terima kasih kepada Dr. Ayu dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Glesti Melinda yang akan menjadi moderator pada webinar pagi ini. Para peserta webinar yang saya hormati, webinar pada kesempatan hari ini akan membahas tentang menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Wah, menarik sekali ya. Seperti yang kita ketahui, pandemi virus corona ini tidak hanya mengancam kesehatan fisik saja, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan informasi ini. Dalam kelancaran webinar kita pagi ini, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara ini sebagai berikut. Pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Mohon selama pemateri menyampaikan materi tidak ada interupsi. Dan di akhir akan dibuka sesi tanya-jawab. Mohon untuk para peserta webinar yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom chat pertanyaan dengan format alamat email Anda dan pertanyaannya. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini, Ibu Ratih Zulhaki, Master Psikologi. Beliau mengambil pendidikan Master of Psychology di Universitas Indonesia pada tahun 2007 dan juga telah mengikuti beberapa training Theraplay pada tahun 2012,
Brain Gym Training pada tahun 2015, dan tersertifikasi Rhythmic Movement Training pada tahun 2017. Dan saat ini beliau bekerja di Universitas Indonesia, Rumah Sakit Mitra Keluarga, Al Fauzin, Detik Health, Klinik Tumbuh Kembang Kancil, dan juga Sekolah Tunas Global. Baiklah, tanpa berlama-lama, kepada yang terhormat Ibu Rati Zulhaki, Master Psikologi, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Glesti, salam kenal ya. Oke, sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita semua sedang dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, walaupun situasinya mungkin sudah mulai memporak-porandakan kondisi jiwa ya. Oke, nah saya mau share screen sebentar. Mohon maaf sebentar. Oke. Nanti materi akan dibagikan setelah acara selesai. Ya, jadi sebenarnya tema hari ini mungkin sudah banyak sekali dibawakan atau dibicarakan di banyak webinar, karena semenjak di rumah saja tema ini adalah tema yang paling favorit, yang paling banyak diminta. Kemudian yang paling terpenting adalah sebenarnya di kondisi sekarang bagaimana kita bisa tetap membuat diri kita itu sehat secara mental, meskipun kondisinya tidak bisa terprediksi ya, karena segala sesuatunya bisa terjadi di luar dari nalar kita, karena kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini baru pertama kali kita alami, bahkan mungkin di dalam kehidupan saya baru ini saya mengalami situasi seperti ini. Oke, ini tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Glesti. Nah, pertanyaan yang paling sering saya tanyakan di seminar selama pandemi adalah, kita sadar nggak sih sudah berapa lama kita di rumah aja? Artinya pertanyaan itu bukan cuma sekedar pertanyaan, tapi sebuah kenyataan yang membuat kita tersadar bahwa, oh iya ya, kondisi di rumah aja, aktivitas semuanya di rumah, itu sudah lama banget ya. Kalau tadi kata Dr. Widi, hampir 7 bulan. Ada mungkin yang masih tetap keluar untuk bekerja, untuk kemudian melakukan aktivitas lain dengan limitasi-limitasi yang ada. Nah, dengan kondisi seperti ini pasti poinnya adalah ada banyak perubahan yang terjadi. Mulai dari kebiasaan yang tadinya anaknya sekolahnya di sekolah, kemudian sekarang harus di rumah, yang tadinya nggak kepikiran nih mau ngajarin anak tiap hari, tiba-tiba harus jadi guru, kemudian bekerja di rumah, dan hampir 70% aktivitas pasti berubah. Kemudian pola interaksi juga berubah, rencana-rencana berubah. Mungkin yang tadinya berencana mau liburan, tiba-tiba harus bersabar untuk menunda liburannya, dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita menemukan banyak perubahan, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu dengan adanya perubahan itu. Apakah kita mau diam di tempat, atau kemudian kita mau lanjut menjalani perubahan yang terjadi. Nah, artinya ketika ada perubahan yang terjadi dalam diri kita, dan itu adalah sesuatu hal yang sulit, atau hal yang dirasa gak mungkin untuk kita lalui, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah satu, hanya membuat diri kita menjadi lebih kuat. Nah, caranya apa untuk melakukan atau membuat diri kita menjadi lebih kuat?
ketika ada satu perubahan, pasti yang perlu kita lakukan adalah penyesuaian. Karena ketika misalnya kita tidak melakukan penyesuaian, tentunya penyesuaian setiap orang itu beda-beda ya. Tapi ketika kita tidak melakukan penyesuaian, pasti yang akan menyapa kita selanjutnya adalah kondisi yang membuat kita stres. Nah, kita memang tidak bisa menyamaratakan kemampuan seseorang dalam melakukan penyesuaian. Artinya si A, si B tidak bisa dibandingkan. Even anak kita aja misalnya di rumah, atau suami, istri, anak-anak pasti caranya beda untuk melakukan penyesuaian di situasi pandemi ini. Tapi yang bisa kita lakukan adalah keep moving on, melakukan penyesuaian sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Kemudian, nah ini adalah tanda-tanda nih, ketika misalnya penyesuaian tidak terjadi atau saat kita mulai merasa stres. Dan ini menjadi prediksi apakah kita ada di dalam kondisi mental yang baik atau tidak. Nah, kesehatan mental yang baik atau tidak. Yang pertama pasti kita lihat secara fisik. Biasanya kalau orang yang stressful itu banyak banget keluhan fisik ya. Apalagi di kondisi yang sekarang ya, batuk dikit udah langsung deg-degan gitu. Terus mungkin ngelihat ada temen yang batuk dikit, kita langsung stressful ngelihatnya gitu. Nah, biasanya juga mulai muncul sakit kepala, dikit-dikit pusing, terus misalnya lehernya tegang, perutnya juga bermasalah, mungkin diare atau kram perut dan lain sebagainya ketika dicek nggak kenapa-kenapa. Kalau kasus yang datang ke rumah sakit itu paling banyak yang mengalami GERD atau gangguan di organ pencernaan itu adalah lebih banyak tuh sebenarnya remaja pada saat sebelum pandemi. Tapi sekarang dari anak-anak, remaja, orang tua itu banyak yang mengalami gangguan GERD dan biasanya dokter spesialis penyakit dalam itu langsung rujuk ke psikolog. Nah, karena apa? Kebanyakan GERD itu dialami karena adanya kondisi stres yang tidak bisa dihadapi. Nah, kemudian ada stabilitas emosi yang naik turun sih. Bisa dalam kondisi stabilnya itu stabil rendah atau stabil tinggi gitu. Jadi artinya naik turun secara kurva. Misalnya mudah marah-marah, terutama pada saat ngajarin anak belajar. Itu kalau yang udah punya anak, mungkin kita harus bergandengan tangan gitu ya, menyatukan suara. Gitu. Artinya you are not alone. Terus kemudian sedih berlebihan, bangun tidur kok nggak ada apa-apa, tiba-tiba sedih ya, moodnya juga berantakan, seperti itu. Frustrasi ketika menghadapi satu situasi yang mungkin sebenarnya situasinya tidak terlalu sulit, tapi kemudian kita merasakan kok kayaknya frustrasi banget ya gitu. Terus kemudian adanya kelelahan secara emosi. Tidak melakukan apapun secara fisik, tapi kok capek sekali ya hari ini. Gitu. Nah itu biasanya kita perlu cek tuh, mungkin ada kelelahan secara emosi. Nah kemudian faktor yang ketiga, yang tanda-tanda yang ketiga adalah salah satunya produktivitas menurun. Maunya tiduran aja, konsentrasinya juga mulai terdistract, mudah ke distract, daya tahan kerjanya menurun, sulit untuk mengingat atau melakukan apa-apa jadi nggak bersemangat gitu. Nah kalau misalnya teman-teman rekan-rekan di dalam webinar ini ada yang merasakan tanda-tanda seperti ini, kita perlu cek mungkin nih stres lagi menyapa kita. Jadi say hello aja sama stresnya. Karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwa hanya orang mati yang tidak akan mengalami stres. Artinya, selama kita bernyawa, selama kita bernafas, kita akan sangat mungkin untuk mendapatkan situasi yang membuat kita stres. Jadi jangan khawatir. Nah, kenapa sih kok stres ini dikaitkan sama kesehatan mental gitu? Karena sebenarnya yang perlu kita jaga, mungkin tadi Dr. Widi sudah sedikit menyinggung bahwa pandemi ini tidak hanya menyerang fisik, tapi justru yang paling banyak diserang adalah mental atau psikis. Nah, kondisi psikis itu kadang-kadang kita nggak bisa tahu kalau kondisi psikis kita nggak bagus. Kalau misalnya kondisi fisik kita nggak bagus tuh bisa dicek di lab ya. Cek darah rutin, cek kolesterol dan sebagainya. Kita bisa tahu, oh ya ini lagi nggak oke nih. Tapi kalau kondisi mental kita yang nggak oke, kita suka sulit atau kadang-kadang kita deny, menolak untuk menyatakan bahwa kita kenapa-kenapa gitu. Padahal it's okay loh untuk saying bahwa oh aku lagi kenapa-kenapa, aku lagi merasa nggak nyaman, aku lagi merasa sedih yang seperti itu. Nah kalau kita terlalu sering untuk mendinai atau meniadakan atau menolak perasaan-perasaan seperti itu tadi, pelan-pelan kesehatan mental kita juga akan mulai terganggu kebaikannya.
Jadi kalau didefinisikan nih, mental health itu sebenarnya bukan tujuan. Artinya saya mau menjadi sehat mental, itu bukan seperti itu. Tapi justru itu adalah sebuah proses. Artinya kalau kita bicara proses, itu adalah range, itu adalah hal-hal yang kita lakukan secara konsisten, itu adalah sebuah perjalanan. Gitu. Jadi ini adalah bukan tujuan yang mau kita capai atau kita mau pergi kemana, tapi bagaimana kita menjalani perjalanan itu. Nah, dikatakan mental health yang baik itu seperti apa sih karakteristiknya? Jadi biasanya tuh kalau yang paling mudahnya saya suka mengatakan kepada orang-orang bahwa kita dikatakan sehat mental tuh kalau kita masih bisa berfungsi di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita. Gitu. Misalnya tetap bisa mempelajari sesuatu, tetap bekerja, tetap produktif, terus bisa mengekspresikan dan mengatur emosi-emosi yang datang gitu. Karena kalau misalnya orang yang sehat mental itu apakah orang yang nggak pernah sedih? Nggak juga gitu. Orang yang sehat mental itu orang yang justru bisa memaknai semua jenis perasaan atau emosi yang lagi mereka rasakan. Kemudian bisa menjaga atau membentuk hubungan baik dengan orang lain. Jadi tetap terkoneksi, tetap menjalin interaksi dengan orang lain. Dan yang paling terpenting adalah mampu menghadapi dan menjalani perubahan. Nah, kata-kata perubahan nih muncul lagi nih. Artinya, ketika ada perubahan, orang yang sehat mental itu adalah orang yang bisa menghadapi dan menjalani perubahan itu. Serta sesuatu yang nggak pasti. Karena sesuatu yang tidak pasti itu kadang-kadang bagi sebagian orang membuat atau menimbulkan stres. Nah, pada saat kita stres, sudah pasti kita jadi tidak bisa efektif dalam menjalankan peran sehari-hari. Akhirnya kesehatan mental kita menjadi terganggu. Ada banyak cara sebenarnya untuk menjaga kesehatan mental, tapi di webinar kali ini saya fokuskan pada satu hal atau satu kemampuan yang bisa kita latih di dalam diri kita, yaitu ketangguhan atau resilience. Kenapa saya lebih suka menyebutnya tangguh? Karena memang resiliensi ini bukan kekuatan. Artinya kalau kekuatan itu kayaknya nggak pernah jatuh gitu ya, atau nggak pernah luka, nggak pernah sedih gitu. Padahal kalau tangguh itu ketika dia dihantam badai, dia bisa tetap bangun lagi untuk kemudian melanjutkan hidup. So that's the point. Jadi kita akan fokus kepada bagaimana membangun resiliensi dalam diri kita supaya kita tetap bisa menjaga yang namanya kesehatan mental yang baik. Gitu. Jadi bukan sehat atau tidak sehat ya mentalnya, tapi baik atau buruk. Karena kalau tidak sehat secara mental, sudah pasti dia mengalami gangguan-gangguan tertentu yang mungkin terdiagnosa masalah-masalah mental. Nah, artinya resiliensi itu adalah menerima apa yang menjadi kenyataan yang lagi kita hadapi. Ketika ada perubahan, ya diterima perubahannya. Apakah itu lebih baik daripada yang sebelumnya ataupun lebih buruk daripada yang sebelumnya, ya kita tetap menjalani itu. Artinya ketika kita menjalani itu dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik dari dalam diri kita, disitulah resiliensi kita terlihat. Makanya di setiap individu itu kadar atau porsi kemampuan untuk tangguhnya itu berbeda-beda, tergantung dari bagaimana dia bisa cepat dalam melakukan adjustment atau perubahan. Nah, resiliensi itu juga sebenarnya digadang-gadang sebagai sebuah usaha, sebagai sebuah kemampuan, sebagai sebuah proses untuk kita beradaptasi dengan baik dan bisa cepat balik ketika kita ada dalam kondisi stres. Misalnya, ada kondisi di mana kita baru belajar naik sepeda nih misalnya, terus kemudian kita jatuh. Orang A mungkin akan tetap duduk di bawah di tanah sambil menunggu bantuan dari orang lain dan dia akan meratapi lukanya. Gitu. Tapi individu B mungkin akan oke, ini sakit, lukaku sakit, terus kemudian tapi aku harus bangun terus kemudian pulang ke rumah dan ngobatin lukanya. Nah, resilience yang orang yang punya resilience yang tinggi adalah individu yang B. Artinya dua-duanya merasakan kesakitan itu, tapi kemudian resilience yang tinggi, orang B itu bisa membentuk sebuah problem solving. Kemudian dia menyesuaikan diri, oh situasinya aku memang jatuh, kemudian aku harus bangun dan
melanjutkan perjalanan ke rumah untuk mengobati lukaku, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa bounce back, kita bisa secara cepat tuh bangkit lagi, secara cepat menyerang lagi situasi yang lagi menghadapi menghampiri kita. Nah, ketika kita bicara tentang resiliensi, pasti kita bicara tentang balance. Artinya memang segala sesuatu itu diciptakan Tuhan di dalam hidup ini adalah seimbang, gitu. Kita tidak akan pernah menghargai terang kalau kita tidak menemukan gelap, gitu. Atau kita tidak akan pernah memaknai perasaan kita pada saat kita lagi senang kalau kita tidak merasakan sedih, gitu. Jadi memang ketika kita sedih pasti akan ada senang. Makanya kita selalu harus punya pikiran positif bahwa pasti akan selalu ada pelangi setelah badai, gitu. Nah, kadang-kadang manusia atau kita nih hanya mau menerima emosi-emosi positif. Artinya kita cuma akan merayakan sesuatu yang menyenangkan. Kita cuma akan merayakan sesuatu yang membanggakan, gitu. Padahal pada saat kita sedih, kita juga harus mengapresiasi perasaan sedih itu. Artinya merayakan ini bukan berarti membuat pesta ya, tapi merayakan dalam diri kita, memberikan tempat perasaan itu tumbuh di dalam diri kita, tentunya dengan porsi yang sewajarnya. Makanya orang-orang yang resiliensinya tinggi itu bisa merasakan senang dengan porsi yang sewajarnya, merasakan sedih dengan porsi yang sewajarnya, dan merasakan emosi-emosi lain dengan porsi yang sewajarnya. Dan kemudian itu dilakukan untuk apa? Sebenarnya ketika kita memaknai situasi, kita bisa kemudian menghargai apa yang sedang kita hadapi atau apa yang sedang kita miliki. Nah, ketika kita berusaha untuk berproses mengembangkan resiliensi, artinya resiliensi ini bukan indikatornya apa ya orang yang resiliensinya tinggi, gitu. Nah, nanti biasanya ada tuh ciri-cirinya. Tapi kemudian nanti di akhir saya juga akan share bagaimana cara membentuk di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita bicara resiliensi ini adalah proses, mungkin nggak sih kalau dalam prosesnya itu kurvanya naik turun? Mungkin banget. Artinya kesulitan hidup itu kadang-kadang derajat kesulitannya berbeda-beda kan. Ada mungkin hari ini kesulitannya adalah hanya nemenin anak belajar misalnya, atau besoknya kesulitannya kehilangan orang yang kita sayang misalnya. Jadi memang akan berbeda-beda. Kemudian situasinya tentunya pada saat situasi sulit itu yang perlu kita lakukan adalah menghadapi tantangannya. Dan ketika kita belajar untuk menghadapi tantangan, disitulah resiliensi kita mulai berproses. Ibaratnya kita sudah menekan tombol switch on untuk membentuk si resiliensi. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita alami di kehidupan kita itu yang menentukan resiliensi kita oke atau enggak. Ini kalau ditarik mundur nih ke masa anak-anak, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang diberikan kesempatan untuk lebih banyak melakukan kemandirian tanpa interupsi dari orang tua, tentunya nantinya ketika dia masuk ke dalam kategori remaja ataupun dewasa, dia akan punya resiliensi yang baik. Itu sudah banyak penelitian seperti itu. Nah, ada 7 prinsip. Jadi di dalam 7 prinsip resiliensi ini, untuk membentuk resiliensi, kita lihat dari apa yang bisa kita lakukan sehari-hari tentunya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Ya, kita akan coba bahas satu-satu ya. Jadi kalau prinsip yang pertama itu adalah sebenarnya membangun atau mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita tuh bisa melalui situasi yang lagi kita hadapi. Artinya ketika kita mendapatkan satu situasi yang sulit, let's say pandemi ini deh, ada kesulitan yang berbeda-beda tentunya. Ada orang-orang yang happy-happy aja di rumah, ada yang gelisah di rumah, ada yang kehilangan pekerjaan, kemudian ada juga yang kondisi finansialnya naik turun, kemudian ada juga hal-hal yang tidak bisa terprediksi ke depannya seperti apa. Nah, itu adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang. Artinya kita tidak sendiri, hampir seluruh dunia merasakan hal yang sama. Nah, di dalam situasi seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah kita mengembangkan atau kita mengembangkan keyakinan, kita percaya bahwa kita bisa loh melalui ini. Artinya keyakinan ini kalau mau dihubungkan atau dikoneksikan dengan keyakinan kita kepada Tuhan pasti akan tolong kita. Itu membantu mengembangkan keyakinan bahwa kita bisa.
untuk cope this situation gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah, tapi caranya gimana ya untuk kita bisa membuat diri kita yakin gitu. Padahal kok kayaknya nggak bisa, memang bisa ya gitu. Jadi bertanya-tanya nih, masih ragu gimana caranya membuat diri kita yakin. Yang pertama kita harus memaknai dulu, memvalidasi perasaan yang lagi kita rasakan. Di pandemi ini apa sih perasaan yang dominan muncul? Takutkah? Atau biasa aja? Atau cemas, khawatir, marah, atau apa? Terima dulu perasaan yang muncul akibat dari situasi pandemi ini, baru kita bisa mengembangkan atau percaya bahwa kita bisa melaluinya. Kalau misalnya takut, biasanya kalau banyak klien yang muncul adalah takut, karena mereka takut tertular. Gitu. Akhirnya membatasi diri untuk melakukan banyak hal dan stay di rumah mengikuti anjuran pemerintah. Gitu. Nah, tapi tanpa sadar perasaan takut ini akhirnya pelan-pelan akan mengembangkan yang namanya kecemasan. Pada saat kita cemas, sudah pasti kita tidak akan bisa melihat resources yang kita punya atau kemampuan-kemampuan yang kita punya untuk bisa menghadapi situasi-situasi tertentu. Nah, kita perlu loh untuk mengatakan ke diri kita bahwa nggak apa-apa kok takut, memang situasinya menakutkan. So, accept that feeling, validasi perasaannya, terima perasaannya, dan say okay, nggak apa-apa takut, nggak apa-apa marah, situasinya emang membuat kita marah. Gitu. Nah, pada saat kita sudah berdamai dengan diri kita, tentunya dari situ kita langsung bisa melihat bahwa oke, tapi aku yakin aku bisa melalui situasi ini. Jadi ada semacam afirmasi positif ke dalam diri sehingga kita bisa melalui situasi yang sulit ini. Kemudian prinsip yang kedua untuk membentuk resilience dan bisa dilakukan di sehari-hari adalah tetap terhubung dengan orang-orang atau dengan support system kita. Di situasi pandemi ini harusnya ketika kita berada di rumah, kita berada bersama dengan keluarga, kita banyak terhubung, terkoneksi. Tapi sayangnya ada beberapa berita ya yang saya baca bahwa justru kekerasan meningkat pada saat situasi pandemi karena gesekan banyak, orang tua banyak berhubung atau terhubung dengan anak-anak atau sesama pasangan suami istri banyak berkomunikasi, akhirnya timbul banyak gesekan dan malah sering ribut jadinya. Nah, jadi koneksinya buruk. Yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya sebisa mungkin kita tetap terkoneksi dengan teman-teman, terkoneksi dengan keluarga yang jauh melalui media sosial misalnya, atau chatting, atau telepon seperti itu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita butuh support, kita bisa terkoneksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian prinsip yang ketiga adalah tentang bagaimana kita bisa menceritakan apa sih yang sedang kita alami. Memang bercerita terlalu sering juga disarankan tuh tidak terlalu sering dilakukan, tapi mengekspresikan apa yang ada dalam perasaan kita itu penting. Jadi misalnya mungkin kita bisa menceritakan kabar kita ke keluarga kita yang tidak pernah bertemu selama pandemi, atau kemudian menceritakan aktivitas kita, atau menceritakan perasaan kita, aduh aku bosen banget di rumah aja, atau aku kok jadi sering marah-marah ya gitu. Jadi sekedar bercerita untuk mengekspresikan. Kalau misalnya nggak ada orang yang bisa diajak untuk bercerita, journaling, menulis. Journaling bisa lewat tulisan, atau kalau remaja zaman sekarang senangnya bikinnya lewat voice note. Kalau saya dapat klien remaja, dikasih PR journaling, pasti boleh nggak dok, boleh nggak tante pakai voice note? Karena buat mereka itu lebih nyaman. Nggak apa-apa. Selama itu adalah hal yang memang bisa dilakukan dan membuat diri kita jadi lebih baik, itu bisa kita lakukan lewat media apapun. Kemudian, prinsip yang keempat adalah menolong orang lain. Artinya perasaan, tapi gini, lagi susah kok malah nolongin orang ya. Gitu. Jadi yang kita capai itu adalah, yang kita tuju perasaan ketika kita melihat orang lain bahagia atas apa yang kita lakukan, itu sebenarnya bisa sedikit mengurangi perasaan tidak nyaman yang muncul dalam diri kita. Jadi kalau ngelihat orang lain senang, kita itu kayak dapat air di padang pasir gitu. Walaupun cuma setetes tapi berasa banget. Ngelihat orang lain tersenyum, kita tuh kayak mendapatkan penghargaan gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti ini nih yang perlu dibentuk dengan cara kita tetap menolong orang lain.
Menolong orang lain sesuai dengan batas kemampuan kita ya. Artinya tidak melulu harus dengan materi gitu kan, karena menolong orang lain itu bisa dalam bentuk apapun. Kemudian yang kelima adalah mengaktifasi positive emotion. Nah, jadi aktivasi positive emotion ini bukan berarti kita mengabaikan emosi-emosi negatif. Karena sejujurnya saya tuh eh, lebih menyarankan kita tidak mengkotak-kotakan emosi, tapi memang ada emosi positif dan ada emosi negatif. Nah, pada saat kita harus mengaktifasi emosi positif ini, yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang kita suka. Ini kalau sekarang nih, mungkin ada juga nih para peserta webinar yang punya hobi baru, misalnya punya anak-anak hijau di rumah gitu. Merawat tanaman, kemudian masak, baking. Kalau saya pribadi, akhirnya saya punya banyak waktu untuk bikin makanan sendiri di rumah yang sebelumnya bekerja seperti itu kan. Jadi coba kita cari hal-hal yang membuat kita merasa bahagia, membuat kita merasa senang, even itu simple things. Atau punya hewan peliharaan, atau kemudian misalnya nonton sesuatu yang lucu, baca komik yang lucu, seperti itu. Ketika kita tertawa, ketika kita merasa senang, ketika kita merasa bahwa oh ya, ini ternyata yang membuat kita bergairah nih, moodnya naik nih. Nah, disitulah sebenarnya kita sedang menyiapkan amunisi untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian yang keenam adalah kita mengembangkan yang namanya sikap bertahan atau sikap survivor atau sikap pejuang gitu. Jadi lebih kepada gini, kita harus menerima situasi ini sebagai sesuatu yang memang sulit. Artinya keep it in your mind bahwa ini adalah situasi yang sulit. Ini apalagi kalau sekarang Menteri Keuangan sudah menyatakan Indonesia resesi ya, itu pasti bikin kepala cenut-cenut juga gitu kan akhirnya, karena mungkin ada beberapa orang yang langsung terkena efeknya gitu. Tapi artinya yang paling terpenting adalah ketika kita berusaha untuk bertahan, berjuang di situasi yang sulit ini, disitulah kita berusaha untuk mengaktifkan segala resources yang kita punya, segala kemampuan yang kita punya untuk bisa mengupayakan bahwa oke, ini situasi sulit, tapi kita harus lompat nih, harus melewati nih situasi sulit ini. Misalnya, yang tadinya nggak tahu mesti dapat duit dari mana karena kehilangan pekerjaan, tiba-tiba bisa bikin sesuatu untuk dijual. Gitu. Artinya itu tadi, ada perasaan bertahan, saya harus berjuang, saya harus bertahan untuk kemudian saya bisa mendapatkan atau membentuk si resiliensi tadi. Nah, kemudian yang prinsip ketujuh adalah mencari makna. Makna di sini lebih kepada sesuatu yang memang terkait sama sistem belief kita. Sistem belief kita seperti apa gitu. Artinya misalnya gini, kita bisa tetap mencari atau menemukan makna positif di situasi yang senegatif apapun. Artinya kita tetap bisa menemukan sisi baik di situasi yang seburuk apapun. Coba mulai dibuat list, kira-kira apa ya makna pandemi corona ini buat kita. Bukan hanya melihat sisi negatifnya saja, tapi apakah ada efek secara positifnya buat diri kita atau buat kehidupan kita. Gitu. Artinya, misalnya, oh ya, saya jadi lebih banyak ada di rumah, saya lebih banyak ngatur rumah, saya lebih banyak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang saya suka, misalnya seperti itu. Jadi, ketika kita tetap bisa mencari makna dari situasi yang kita hadapi, tentunya kita tuh tetap bisa berada di jalurnya. Kalau kita nggak ketemu maknanya, pasti kita berusaha untuk deny, atau kita berusaha untuk menghindari situasi itu. Oke, nah ini adalah hal yang mudah-mudahan bisa diterapkan. Jangan lupa untuk selalu melakukan hal-hal seperti ini. Menurut saya 3 hal dasar yang perlu kita ingat. Yang pertama, tetap appreciate apa yang kita punya saat ini. Menghargai apa yang kita punya saat ini, keluarga kita, waktu yang kita miliki sekarang, kemudian bahkan mensyukuri apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan situasi pandemi ini. Artinya ini adalah afirmasi positif untuk diri kita. Kemudian simplify your life, sederhanakan hidup kita, jangan dibikin sulit deh kalau memang itu bisa dipermudah gitu. Artinya nggak perlu dibesar-besarkan kalau misalnya bisa dibuat lebih mudah.
kemudian lakukan sesuatu secara sesuai dengan porsinya aja, takarannya pas, dan rayakan semua yang bisa kita lakukan, mengapresiasi diri sendiri dan merayakan itu untuk diri kita. Misalnya, oh ya, ternyata saya bisa ya mandiin kucing sendiri, misalnya seperti itu. Kayaknya kalau nggak ada pandemi, kucingnya selalu dikirim ke pet shop nih, misalnya. Kemudian yang terakhir, the last but not least, kita tidak pernah bisa memakai sepatu orang lain. Kita tidak pernah bisa membandingkan diri kita, hidup kita dengan orang lain. Karena apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan, itu memang tidak sama dengan yang dimaknai dan dirasakan oleh orang lain. Meskipun situasinya sama. Jadi, resiliensi itu adalah PR kita masing-masing untuk membentuknya, dan apakah berhasil atau enggak itu tergantung sama kita. Jadi jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena kalau kita terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain, itu menunjukkan bahwa kita tidak cukup mencintai diri kita dengan sepenuhnya. Oke, sekian dari saya. Itu materinya. Mungkin pas 30 menit saya tadi pasang alarm. Oke, mungkin Dokter Lesti. Iya, wah, terima kasih sekali kepada Ibu Rati ya. Luar biasa, pas 30 menit ya, Bu. Aku pasang alarm tadi. Oh, okay. Oke, luar biasa sekali ya materi hari ini ya. Dan setuju sekali ya, Bu, gimana definisi di rumah aja itu yang tidak aja ya. Banyak kebiasaan yang berubah, dan mungkin para ibu juga relate ya, bagaimana bisa bekerja dan juga harus mengurus anak atau menemani anak yang harus sekolah online juga ya. Betul, itu lumayan stressful ya. Banget. Dan terima kasih juga banyak tips-tips yang dibagikan juga ya Bu, yang pastinya bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental kita semua di sini. Prinsipnya harus keep moving on ya Bu ya. Ya, betul. Harus keep moving on dengan beradaptasi ya. Dengan beradaptasi. Oke, baik, kita tiba di sesi tanya jawab. Mau mengingatkan kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format alamat email dan juga pertanyaannya. Baik, ini saya cek dulu. Lumayan banyak nih Bu yang memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Amin. Oke, pertanyaan pertama ya Bu ya. Ini dari Bapak Syarif Hidayat. Untuk Bu Rati, apakah keadaan mental baik atau buruk bisa diukur secara semi kuantitatif dengan psikometri, dan jenis psikometri apa yang direkomendasikan? Oh wow. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kesehatan mental itu memang tidak bisa dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Walaupun ada skala-skala yang misalnya mengecek orang cemas, saya level kecemasannya ada di skala berapa, seperti itu ada skala-skala yang seperti itu. Tapi memang tidak bisa kita pakai derajat kayak kita cek lab, cek darah gitu, itu nggak bisa. Ada satuan IU dan segala macam, itu tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kalau dilakukan secara penelitian, mungkin di daerah mana selama pandemi ini, apakah orang-orangnya mentalnya baik atau tidak, nah itu bisa. Tapi memang harus melalui penelitian. Artinya psikometrinya secara statistik tidak, saya sih belum pernah menemukan alat ukur untuk mengukur sehat mental itu di skor berapa gitu, kayak TPA gitu, itu tidak ada. Tapi kalau ngecek kecemasan itu mungkin bisa, tapi skala itu kan bukan angka seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Berarti memang belum ada ya alat alat ukur seperti itu ya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan kedua nih Bu dari Dr. Hindi dari Fullerton. Bagaimana cara memotivasi diri sendiri atau menghilangkan rasa jenuh terhadap pandemi ini? Sebagai petugas kesehatan sudah cukup lelah dan jenuh menghadapi pandemi ini. Ini sekalian curahan hati juga ya Bu ya. Sebelumnya mungkin saya perlu mengucapkan terima kasih banyak ya para petugas kesehatan yang sudah mau merelakan waktu dan hidupnya untuk bangsa, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi yang bisa kita lakukan untuk memotivasi diri adalah yang paling mendasar sekali kita melakukan hal yang kita suka. Even itu small things, even itu sesuatu yang sederhana, misalnya kayak nyanyi-nyanyi di perjalanan menuju ke rumah sakit misalnya, atau cuma sekedar mendengarkan musik. Jadi coba cari resources apa sih yang bisa membuat kita tetap merasa kita itu hidup. Gitu. Walaupun nggak perlu, misalnya, oh tadinya saya traveling itu yang bikin saya hidup, tapi kan traveling nggak bisa sekarang. Misalnya, oh saya suka nulis, ya udah bawa buku kecil kemana-mana dan lakukan itu secara konsisten. Karena yang namanya endorfin itu pasti stoknya akan tetap menipis kan kalau kita selalu dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Jadi oksitosinnya itu rilis. Supaya kita bisa ada dalam situasi motivasi tinggi, lakukan sesuatu yang memang ya kan buat diri kita. Tapi tentunya terbatas ke hal-hal yang paling sangat mungkin untuk kita lakukan sekarang. Misalnya di rumah sakit bisa melakukan apa, nonton sesuatu yang lucu di saat-saat istirahat misalnya, atau sekedar power nap misalnya gitu. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan dan setiap orang berbeda. Gitu. Oke, ya betul sekali ya Bu ya. Berarti harus mencari hobi yang baru ya, hobi baru dan juga tentunya aman untuk dilakukan. At least, ya betul. At least bukan hanya hobi. Kalau hobi itu kayaknya kesannya harus susah gitu ya dok. Tapi misalnya kayak small things aja, hal sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya sesimpel kita nulis di post-it gitu, ditulis semangat ya buat teman-teman kita gitu. Nanti teman-teman kita bilang makasih, terus itu bikin kita happy. Itu sebenarnya salah satu bentuk untuk meningkatkan motivasi. Oke, wah itu bermanfaat sekali Bu buat saya pribadi ya sebagai tenaga medis. Nakes ya, iya. Oke, terima kasih Ibu Rati. Ini masih banyak lagi nih yang memberikan pertanyaan nih. Ada dari y.ratnawati@petrochina.co.id. Apakah burnout syndrome merupakan sudah masuk ke dalam gangguan kesehatan mental? Sejauh mana burnout? Sejauh mana tolak ukur kita sudah masuk gangguan atau masih dalam kondisi ketidakseimbangan atau hanya sebatas keluhan subjektif saja? Oke, jadi memang untuk bisa mendiagnosa apakah kita masuk ke dalam gangguan tertentu, apapun itu ya bentuknya, apakah itu burnout, atau apakah itu gangguan kecemasan dan lain sebagainya, kita perlu menemui expertnya. Karena yang mendiagnosa itu hanya gangguan mental, hanya psikiater ataupun psikolog, seperti itu. Nah, kalau burnout syndrome, mungkin kita perlu lihat juga seberapa sering itu terjadi, kemudian dalam kurun waktu yang sudah terjadi berapa lama, apakah munculnya setiap hari dengan frekuensi yang sering banget, gitu. Nah, itu juga perlu untuk ditelusuri lebih lanjut. Kalau memang dirasa itu sudah terjadi lebih dari 6 bulan, kemudian dengan frekuensi yang cukup sering, better untuk cek ke expertnya supaya bisa didalami lebih lanjut. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa burnout syndrome itu sudah masuk gangguan atau belum ya. Gitu. Soalnya belum tentu itu burnout syndrome. Bisa jadi itu sebenarnya reaksi kita sesaat misalnya. Gitu. Jadi tidak bisa dilakukan secara subjektif. Jadi harus benar-benar objektif melalui pemeriksaan. Gitu. Oke, harus melakukan pemeriksaan evaluasi lebih lanjut ya Bu ya. Betul. Ya. Oke, wow. Macam-macam nih pertanyaannya Ibu. Ada lagi dari Ersda Dokter ya @unitedtractors.com. Ada 2 pertanyaan Bu. Bagaimana dengan pendapat bahwa jika kondisi mental kurang baik, maka imun tubuh pun akan turun? Apakah memang ada hubungan langsung atau hanya sebagai perantara saja? Walaupun misalnya secara fisik masih sehat, rutin olahraga, makanan bergizi, dan gaya hidupnya sehat. Jadi ada hubungannya imunitas dengan kebahagiaan. Gitu. Artinya kalau kita nggak happy, kalau kita itu hubungannya bisa timbal balik. Kalau kita nggak happy, imunitas bisa turun. Kalau imunnya turun, kita jadi merasa happy karena kita tahu kita sakit. Gitu. Jadi memang hubungannya. Dan
kalau dilihat orang itu. Jadi memang yang harus dijaga adalah kondisi mental atau kondisi mood-nya yang stabil supaya imunnya tidak terserang. Artinya ketika imunnya terserang makin buruk, makin drop kondisi fisiknya. Jadi memang ada kaitannya antara level kebahagiaan dengan imunitas tadi. Nah, orang yang bahagia itu sudah pasti, bahagia itu artinya bukan tujuan ya. Bahagia itu bukan goal-nya kita. Justru goal-nya kita adalah kita menjadi orang yang resilient. Nah, orang yang resiliensinya tinggi udah pasti bahagia. Karena dia bisa selalu menikmati situasi yang dihadapi dengan berkualitas. Poinnya adalah itu. It's only state of mind, I think. Gitu. Jadi memang bukan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Tapi kalau kita merasa nggak happy, kita adanya emosinya negatif melulu, udah pasti imunnya pelan-pelan akan turun. Berarti saling berhubungan ya Bu ya, satu sama lain. Pertanyaan yang kedua apa ya, Dok? Ya. Dan yang pertanyaan kedua ini, rekomendasi apa yang paling tepat untuk membentuk resiliensi bagi karyawan yang bekerja di luar kota, pertambangan misalnya, yang terpisah jauh dari keluarga, di mana dia tinggal di mes keluarga, aktivitasnya, sehingga lebih banyak aktivitasnya di kamar masing-masing saja. Oke, selama masih ada internet, selama masih ada buku untuk journaling, selama masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan, itu sebenarnya masih bisa untuk membentuk resiliensi tanpa kita keluar kamar gitu ya. Walaupun lingkup kamar pasti kecil sekali ya, itu pasti akan menimbulkan efek kebosanan juga. Tapi saran saya bikin list. Dalam seminggu itu kita mau ngapain ya? Pakai tema bila perlu. Misalnya temanya adalah minggu ini saya mau virtual traveling. Kemana? Asia kah? Eropa kah? Nah, nanti kita cari tuh pakai internet tempat-tempat apa sih yang bisa kita lihat. Nanti dari situ kita coba buat journaling. Oh ya, ternyata di tempat yang seperti ini tuh ada hal-hal begini gitu. Jadi ketika kita melakukan hal kecil di lingkup kamar yang kecil, tapi kalau kita menjelajah dunia menggunakan internet itu mungkin akan sedikit bisa membentuk yang namanya kebahagiaan tadi. Karena kebahagiaan itu bahan bakar resiliensi ya. Artinya kalau kita bisa menyesuaikan diri, bisa tetap beraktivitas, itu resiliensi makin terbentuk. Atau kalau nggak bisa ketemu dengan keluarga karena jauh di luar kota, ya coba buat video call, chatting. Tapi chattingnya pertanyaannya bukan cuma tanya kabar, tapi lebih kepada bikin topik gitu. Atau kalau ada beberapa komunitas saya nih, kalau ketemuan di Zoom main game bareng di Zoom, entah itu main tebak kata. Jadi memang happiness-nya tuh terbentuk gitu. Seperti itu sih. Aktivitas yang sederhana, tapi itu bisa syarat makna. Baik Ibu, jadi walaupun di rumah aja tetap bisa jalan-jalan ya Bu, tetap bisa traveling, bisa connect satu sama lain. Betul. Betul juga walaupun kondisi seperti ini banyak platform ya yang bisa kita jadikan sarana untuk menghilangkan kejenuhan juga ya Bu ya. Ya. Oke. Banget. Oke. Baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari Syaiful 090575@gmail.com. Bagaimana membentuk prinsip resiliensi ini ya, jika kami tinggal di lingkungan padat penduduk? Padat penduduk ya. Oke, kan kalau misalnya kita mengacu pada kondisi pandemi, sudah pasti kita nggak bisa menggunakan resources padat penduduknya gitu kan. Artinya mungkin yang bisa dilakukan adalah kalau terbatasi keluar rumah, ya lakukannya di sekitar rumah. Itu yang pertama. Kita bisa misalnya ada anak, istri, terus kemudian orang tua yang tinggal bareng misalnya. Masing-masing itu kita bisa melakukan aktivitas yang bersamaan. Misalnya mengurus tanaman atau membersihkan rumah gitu. Itu adalah aktivitas sehari-harinya. Tapi bisa jadi juga dibuat early project. Kalau buat kegiatan di rumah, semua anggota keluarga diikut sertakan.
Jadi misalnya family project kita bulan ini adalah selama udah berbulan-bulan ya di rumah. Jadi bulan ini adalah kita itu mau namanya memodifikasi layout rumah misalnya. Tata letaknya dibenerin. Jadi semua orang punya peran yang sama gitu. Nanti bulan depannya mau proyeknya adalah makan makanan sehat. Jadi semua menu diatur selama 1 bulan dan setiap anggota keluarga punya kesempatan untuk menentukan menunya apa misalnya. Jadi tentukan tema-tema sesuai dengan yang kita butuhkan untuk dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga. Nah, itu tentunya lebih mengasihkan sih. Jadi setiap orang punya peran, setiap orang bisa mengembangkan resiliensi gitu, dan setiap orang mudah-mudahan bisa bahagia. Iya, ya. Berarti satu keluarga harus turut mengambil andil ya Bu ya untuk saling betul di rumah ya. Oke. Masih ada lagi nih Bu pertanyaannya. Dari isak.sofiana@trakindo.co.id. Seringkali kita melakukan treatment kepada rekan-rekan yang stres, tapi seringkali tidak berhasil. Bagaimana cara yang jitu untuk hal tersebut untuk mengurangi stres mereka? Karena kita tahu semua orang mungkin berbeda-beda, ada yang menerima kondisi, ada juga yang defense. Treatment apa maksudnya? Oh, ini psikolog ya? Atau gimana? Atau dokter? Tidak ada background-nya. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke. Seringkali kita melakukan treatment kepada rekan-rekan yang stres, tapi seringkali tidak berhasil. Bagaimana cara yang jitu untuk untuk mengurangi stres mereka? Karena kita tahu semua orang mungkin berbeda-beda, ada yang menerima kondisi, ada juga yang defense. Satu hal bahwa setiap orang itu bertanggung jawab meningkatkan kualitas dirinya masing-masing gitu. Artinya salah satunya coping stress itu atau manajemen stres itu perlu dibentuk oleh masing-masing individu. Nah, kita sebagai expert, mungkin kayaknya ini profesional, artinya membantu orang lain untuk mengurangi stres. Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita bisa membantu untuk memetakan masalahnya dulu. Jadi stres itu kadang-kadang terjadi ketika kita memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang nggak ada ujungnya, kita nggak tahu ujungnya di mana gitu. Jadi memang seharusnya nggak usah dipikirkan. Nah, ketika kondisinya kita itu adalah dalam kondisi stres dan kita bantu untuk memetakan masalah, kita bisa kemudian membantu dia untuk melis kira-kira dari masalah ini apa yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir efek. Misalnya dia stres karena nggak punya pekerjaan. Terus tabungannya juga makin menipis. Mau nggak mau pasti problemnya adalah finansial. Oke, dengan kondisi yang ada, berapa finansial yang dimiliki, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan? Mau usahakah, investasikah, atau pinjam orang tua, atau cari pekerjaan baru gitu. Jadi kita bantu supaya individu ini bisa memetakan masalahnya. Baru kemudian ketika dia sudah tahu, oh iya ya masalahnya ini, resources yang saya punya ini, kira-kira saya kemudian bisa melakukan ABCD. Oke, mau dicoba, mana dulu yang mau dicoba? Plannya dijalankan. Jadi tugas kita sebagai orang yang membantu untuk mengatasi stres orang lain adalah bukan menghilangkan stres mereka. Karena kita bukan stress healer. Profesional itu adalah orang yang membantu untuk memetakan permasalahan, kemudian individu itu sendiri yang kemudian menghilangkan stres atau menurunkan stres dari dalam dirinya. Kalau teknik manajemen stres sih banyak ya. Artinya mungkin tadi stresnya nggak spesifik. Tapi kalau teknik manajemen stres untuk coping itu salah satunya journaling, kemudian olahraga, itu harus tetap dilakukan. Kemudian tidur cukup, itu kan kebutuhan biologis terpenuhi. Juga mungkin bisa konsul lebih lanjut untuk diobat. Oke, menarik ya Ibu ya. Tadi tugas kita itu bukan untuk menghilangkan stresnya ya, tapi kita hanya membantu
Betul. memetakan saja gitu. Betul. Jadi jangan sampai kita juga yang stres karena stres pasien tidak hilang ya. Oke, Ibu, ini selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Divania_Levani@live.com. Dok, mau tanya, kemarin ini saya dapat info dari seorang dokter umum bahwa depresi itu harus ada inisiatif dari kita untuk pergi mengecek ke psikolog. Pada tahap mana kita perlu mengeceknya dan bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya kita butuh itu? Oke, jadi benar sekali. Artinya tadi yang saya sempat singgung juga bahwa kadang-kadang kita suka mendinai ya, mengesampingkan ketika pada saat kita dalam kondisi nggak nyaman secara mental. Nah, tahap mana kita perlu waspada? Tahap di mana kita sudah kehilangan minat untuk melakukan apapun, kemudian kita sudah kehilangan minat untuk makan atau makan berlebihan, nggak bisa tidur atau tidur berlebihan gitu, terus kemudian emosi nggak stabil, sehingga banyak fungsi dalam hidup kita yang tidak terjalankan sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, kalau itu terjadi selama 3 bulan, nah itu boleh cek ke psikolog ataupun psikiater. Tapi nanti kalau di kondisi pandemi, biasanya kita akan bilang bahwa oke, semua orang mengalami hal yang sama. Tapi yang membedakan adalah apa yang sudah dilakukan. Jadi bedanya, saya nggak bisa tidur, Dokter Glesti nggak bisa tidur. Tapi kemudian saya berusaha untuk oke, ini saya memang lagi nggak bisa tidur, tapi saya coba pelan-pelan buat tidur, akhirnya saya bisa tidur. Tapi kalau Dokter Glesti misalnya tetap begadang gitu sampai pagi, kemudian nggak do nothing gitu. Nah itu artinya yang butuh bantuan adalah yang nggak bisa menemukan problem solving. Jadi kalau kita masih bisa menemukan problem solving, kemudian kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu artinya resiliensi kita masih oke. Gitu. Nah kalau resiliensinya oke, insya Allah sih simptom-simptom depresinya bisa teratasi tanpa bantuan dari expert. Gitu. Oke, terima kasih Bu Rati. Berarti kita mesti observe ya, kurang lebih paling nggak 3 bulan lamanya lah ya. Betul. Respon kita bagaimana terhadap stres itu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Trixie Rachel 97@gmail.com. Bagaimana menjaga mental untuk tetap terjaga dengan WFH yang pekerjaan pun juga banyak? Iya, ini it happens to anyone ya. Artinya justru kerja di rumah malah tugasnya lebih banyak gitu ya. Karena kan di rumah aja gitu. Kesannya kayak nggak ngapa-ngapain, padahal banyak yang dilakukan. So, mari kita bergandengan tangan ya dengan situasi ini. Artinya manajemen waktu itu kuncian yang paling utama sih. Dan dibuat, kalau kita buat manajemen waktu, udah otomatis ada goal-goal harian yang perlu kita capai dari pekerjaan yang kita lakukan. Nah, kalau spesifik hanya di soal pekerjaan, nggak dicampuri dengan urusan rumah, ya kita bisa fokus ngatur waktu untuk melakukan pekerjaan. Tetap bekerja sesuai dengan porsinya. Kalau waktunya istirahat makan siang ya istirahat, kalau waktunya coffee break ya coffee break, kalau waktunya beribadah ya beribadah gitu. Waktunya udah harus selesai ya selesai gitu, dilanjutkan lagi besoknya. Karena kalau misalnya kita berpikir bahwa oh gampang ini bisa dikerjain malam gitu, nanti malamnya kita jadi nggak bisa tidur. Oh nanti ini bisa dikerjain pada saat anak-anak tidur misalnya, kita jadi malah nggak bisa istirahat misalnya seperti itu. Jadi bicarakan dengan anak-anak di rumah juga kalau misalnya sudah punya anak bahwa ini waktunya aku bekerja dulu ya karena aku punya tugas nih, masuk ke dalam kamar atau ruang kerja untuk kemudian nanti per 2 jam keluar untuk kita break time misalnya. Jadi yang dijaga adalah manajemen waktunya. Gitu. Kalau kita komit untuk menjaga manajemen waktu, insya Allah sih jadi bisa terbantu. Gitu. Baik Ibu, berarti pembagian waktu ya dalam aktivitas di rumah sehari-hari itu juga harus teratur ya. Jaga dengan baik. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu dari Teddy. Bagaimana caranya tidak parno kalau setiap saat kita melihat, mendengar perkembangan pandemi yang terkena, yang positif ataupun yang meninggal karena semakin banyak setiap hari? Oke. Yang pertama sih break yourself from the news.
Artinya kalau kita bukan wartawan ya udahlah tutup aja dulu itu beritanya gitu. Kalau misalnya dirasa berita-berita itu justru malah membuat jantung kita berdetak lebih kencang gitu kan, keringet dingin bercucuran, ya stop, nggak usah nonton dulu. Toh kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, terutama kalau misalnya kita adalah pembuat kebijakan yang kemudian membuat aturan-aturan bagi bangsa dan negara, ya nggak apa-apa kita pantengin terus. Tapi kalau misalnya dirasa, aduh ini kayaknya makin stres deh, udah tutup aja beritanya, nggak usah baca berita. Baca aja komik-komik yang lucu, nonton stand up komedi yang bikin ketawa, atau karaokean di rumah, seperti itu sih. Jadi it's okay to break yourself from the news, karena ya gila ya, tiap hari kita pantengin kasus baru berapa nih, kasus baru berapa ya, sampai akhirnya ada statement bahwa nggak ada yang bisa selamat kok, semuanya pasti kena nantinya gitu. Itu malah bikin kita tambah stres gitu kan. Nah, jadi break yourself from the news, itu sih saranku. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi memang jangan terlalu sering-sering juga kalau itu memang sudah mengganggu pikiran kita juga ya. Betul. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu dari Devi Silvianti 26@gmail.com. Oke. Bagaimana ya menghilangkan stres atau berpikiran lebih karena di rumah aja pada saat pandemi? Karena kehilangan pekerjaan dan yang otomatis tidak ada pemasukan juga. Gimana supaya pikiran tetap tenang agar bisa melakukan hasil yang lain untuk menghasilkan? Oke. Yang pertama, accept. Terima dulu. Terima dulu kondisinya bahwa Anda mengalami situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Kehilangan pekerjaan, pemasukan berhenti, mungkin nantinya akan ada masalah finansial, just accept. Kita memaknai dulu bahwa ini memang akan kita hadapi. Nah, kemudian dari situ kita memvalidasi perasaan yang muncul. Apakah perasaannya jadi takut, marah, kecewa, nggak mungkin seneng ya, gitu kan. Artinya banyak banget perasaan negatif atau emosi negatif. Nah, pada saat perasaan itu muncul, divalidasi. Oh iya, saya sedih banget sih karena saya kehilangan pekerjaan. Itu dilafalkan ya, diekspresikan gitu. Oh ya, saya marah banget nih gara-gara kondisi ini kayaknya nggak berpihak sama saya dan nggak adil dan sebagainya gitu. Nah, pada saat kita sudah selesai tuh di area kita coba buat mengekspresikan, kita cari resources apa sih yang masih bisa kita punya untuk membantu kita melakukan sesuatu. Oh ya, saya punya skill apa ya? Masak, biasa aja gitu. Nulis atau kerajinan tangan, art and craft gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita berpindah dari titik ini ke titik ini? Karena kan adjustment itu adalah berpindah gitu kan. Ada perubahan, kita mengikuti perubahannya gitu. Nah, kalau mau ikut tren sekarang, oh jadi reseller aja deh. Soalnya saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi skill saya dalam menginfluence people tuh bagus, misalnya seperti itu. Ya udah, coba cari cara. Mulai dari sedikit-sedikit dulu, kemudian baru nanti dihasilkan dan dapat keuntungan yang akhirnya bisa mencukupi lagi kebutuhan gitu. Artinya menerima kondisi itu udah paling penting. Karena kalau kita mendenial, kita nggak akan pernah terima. Kita nggak akan pernah mau menyadari bahwa ini adalah situasi di mana kita harus berpindah, gitu, menyesuaikan diri. Gitu. Oke, terima kasih Bu Rati ya. Acceptance ya itu penting banget ya. Karena jangan sampai karena kita nggak accept, jadinya nggak ada usaha apapun juga yang kita lakukan. Betul, ya. Betul. Oke, berikutnya Ibu ada pertanyaan lagi. Dari Eki Nurrohmah@yahoo.co.id, apakah ego state naik turun sama halnya dengan mental yang sedang terguncang? Oke. Ego state. Ego itu kalau di dalam bahasan psikologi itu beda dengan ego di bahasan orang awam gitu ya. Jadi kalau di psikologi itu ada ego, ada id, ada super ego. Nah, ego itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjaga diri kita, kontrol dirinya kita gitu. Nah, pada saat tapi mungkin ini ego yang dibahas adalah ego secara awam ya, atau ego state. Oke, let's say kita bahas dua-duanya deh. Kalau ego state naik turun, misalnya gini, ini saya lapar nih, gitu. It-nya bilang
nafsu kita bilang, aduh aku lapar nih gitu. Terus kemudian egonya bilang, ya udah kalau lapar makan aja. Terus tiba-tiba, oh ya deh, saya cari makanan. Tiba-tiba super egonya bilang bahwa, ini kan lagi bulan puasa, jadi kita nggak bisa makan sekarang, makannya nanti kalau udah berbuka. Gitu. Nah, di situ kalau terjadi, oh iya ya, oke, kalau gitu saya tunggu nih makannya pada saat sudah berbuka. Gitu. Itu contoh yang paling mudah untuk dipahami. Nah, berarti kan egonya itu dalam kondisi yang tadinya mau makan, dia nggak kontrol, kemudian ketika super egonya ngingetin, atau aturan-aturan ini ngingetin, dia akan balik lagi, oh ya oke, saya tunggu deh sampai buka puasa. Nah, akhirnya laparnya ditahan. Nah, apakah naik turun egonya itu seperti itu? Kalau kondisinya seperti itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau naik turunnya itu dimaksudkan adalah dia jadi orang yang secara emosional unstable, nah itu yang nggak oke gitu. Artinya ego jadi lebih egois, terus kemudian suka marah-marah, mementingkan diri sendiri. Nah itu yang sebenarnya cukup menggambarkan bahwa mungkin ada penyebab di balik perilakunya seperti itu yang menunjukkan kesehatan mentalnya lagi dalam kondisi nggak oke. Tapi memang perlu dicek lebih lanjut. Sayangnya kondisinya nggak diceritakan ya, ego state naik turunnya itu seperti apa. Mudah-mudahan menjawab. Iya, baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi memang mesti dipastikan lagi ya, ini ego state-nya yang bagaimanakah, apa yang memang non stabil atau bagaimana gitu ya. Oke, wah sangat antusias sekali nih para peserta webinar kita. Banyak memberikan pertanyaan ya Bu ya. Iya, Oke, betul. ini ada lagi dari zakaria.julio@bkms.jp.co.id. Pada beberapa kasus, WFH membuat jam kerja justru menjadi sangat tidak teratur dan menjadi jauh lebih sibuk dari sebelumnya. Misalnya ada panggilan conference call kapanpun, bahkan di jam-jam istirahat. Bagaimana kita deal dengan situasi ini agar mental kita bisa tetap sehat? Terima kasih. Oke, ya memang panggilan conference call itu kadang-kadang nggak bisa dihindari ya. Artinya yang perlu kita set adalah boundaries. Kalau misalnya kita ada di level yang bisa menyuarakan, artinya kita bisa membuat satu sistem bahwa conference call itu dilakukan di jam-jam yang memang jam kerja, ya kita coba suarakan. Tapi kalau misalnya conference call itu sangat urgent sehingga harus sangat diputus saat itu juga dan dilakukan pada saat jam istirahat, ya kita coba buat mau nggak mau harus dihadapi gitu kan. Apalagi kalau yang conference call manager atau GM atau vice president misalnya kan nggak mungkin nggak diangkat gitu kan. Nah jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita coba menerima situasinya bahwa ini memang harus terjadi di jam istirahat. Dan kemudian nanti setelah conference call ya coba buat istirahat dulu gitu. Artinya bukan berarti harus lanjut. Kan kita bisa mengatur. Kan conference call mungkin nggak 24 jam gitu kan. Ada waktu-waktu di mana kita berhenti. Dan kalau hari itu kerjaannya cuma conference call ya nggak apa-apa gitu. Artinya kita bisa coba buat mengatur si waktu tadi, manajemen waktu tadi gitu. Conference call itu bisa dimasukkan ke dalam to-do list ya, to-do list in everyday task gitu. Seperti itu sih. Tapi selama bisa dibicarakan dalam tim misalnya sebisa mungkin nggak conference call di waktu istirahat gimana gitu misalnya. Kalau itu bisa dibicarakan lebih baik dibicarakan karena set boundaries salah satunya adalah mengekspresikan apa yang membuat kita tidak nyaman. Harus kalau bisa diungkapkan ya Bu ya. Karena itu juga bagian dari hak sebenarnya ya. Betul banget. Oke, tapi kalau benar-benar urgent mau tidak mau ya harus ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu. Ini sepertinya dari dokter perusahaan ini Bu, dari Akbar Junus. Ada tips untuk dokter perusahaan supaya tetap waras dalam situasi pandemi sekarang? Oke, sebenarnya sih mungkin ini kalau dokter perusahaan itu challenge-nya adalah mungkin ngetes COVID rame-rame pegawainya kali ya. Ya, artinya yang perlu dilakukan adalah kita perlu mencari tahu sumber stresnya apa gitu kan. Kalau misalnya yang bikin kita stres adalah ketemu dengan
tiba-tiba pasien di klinik perusahaannya meningkat gitu. Tiba-tiba tiap hari jadi hektik banget. Ya set aja waktu. Misalnya dokter itu cuma mau praktek dari jam berapa sampai jam berapa. Terus kemudian tetap take break time, break the circle untuk melakukan sesuatu bagi diri kita. Jangan lupa untuk selalu punya waktu berdiam untuk diri kita. Karena itu salah satu makanan mental. Jadi diemnya bukan ngelamun ya, tapi diemnya tuh yang emang kita tuh sama diri kita aja gitu. Nggak terganggu dengan handphone, nggak terganggu dengan TV, nggak terganggu dengan orang-orang. Bila perlu, ya kalau muslim tuh biasanya ada 5 waktu dalam satu hari pada saat sholat gitu. Itu adalah waktu dengan diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya dirasa, oh iya ya kayak apa? Bukan bertapa, gitu. Apa namanya? Meditasi. Kok bertapa sih? Kayak meditasi gitu. Nah, meditasi itu salah satu bentuk kita punya diri kita sendiri, kita punya waktu kita. Itu perlu dilakukan. Berapa lama? 15 menit juga udah cukup kok. Selama itu konsisten. Nah, itu yang pelan-pelan bisa memberi makan mental kita supaya resiliensinya terbentuk. Karena stres itu, kalau kita resiliensinya tinggi, stresnya bisa terlalui. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya ya. Selanjutnya nih, Bu, masih ada pertanyaan lagi. Oke. Kita masih buka pertanyaan nih kurang lebih sampai kurang lebih 20 menit lagi ya. Oke. Ada tanya jawab di sini. Jadi buat para peserta webinar yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat dengan menuliskan alamat email dan juga pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya nih Bu, dari boyhidayat@gmail.com, apakah ada screening tools yang bisa dipakai untuk mengetahui bahwa seseorang sudah punya resiliensi yang baik? Oke, screening tools-nya kalau alat sih, kalaupun ada, kayaknya Indonesia belum mengadaptasi itu. Tapi saya lebih sering menyarankan untuk kita mengobservasi diri kita sendiri. Itu udah paling oke. Kalau kata orang Medan tuh paling paten gitu kan. Itu udah paling oke tuh. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita lihat dan sehari-hari itu bagaimana ketika kita menghadapi satu kegagalan, apakah kita bisa bangkit lagi atau kita terus kemudian nggak mau mencoba atau kita berusaha untuk cari jalan keluar atau seperti apa. Kita memang observasi. Artinya resilience itu adalah kemampuan untuk bertahan, untuk tetap menjalankan hidup di situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan, di situasi yang membuat kita tidak nyaman gitu. Artinya kita bisa bangkit lagi di situasi yang nggak nyaman. Nah, kalau itu bisa kita observasi di diri sendiri, ya kemungkinan besar kita bisa melihat, oh resiliensi kita kayaknya udah oke nih. Gitu. Tapi orang yang resiliensinya tinggi itu bukan berarti yang nggak pernah nangis, bukan berarti yang nggak merasakan sakit hati, bukan berarti yang nggak pernah sedih gitu. Mereka tetap manusia biasa yang bisa merasakan semua bentuk emosi. Tapi bedanya mereka tahu bagaimana caranya memperlakukan si emosi tadi dan memperlakukan situasi yang nggak menyenangkan itu. Itu sih. Jadi kalau screening tes untuk kecemasan ada, tapi untuk resiliensi saya sih belum pernah tahu ya. Gitu. Mungkin nanti saya coba cari tahu deh. Tapi kayaknya kalaupun ada Indonesia kayaknya belum terlalu itu familiar tentang itu. Oke, jadi memang sebaiknya tetap melakukan observasi itu kali ya Bu ya. Ya, betul. Sudah cukup mengganggu, tetap perlu melakukan konsultasi dengan yang expert gitu ya. Ya. Ke psikolog ataupun ke psikiater. Ya. Oke, baik Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari kevin.moses01@ui.ac.id. Pada era pandemi seperti ini, banyak orang yang mengalami depresi. Faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang lebih rentan terhadap depresi dan gejala-gejala awal apa yang perlu kita note untuk mencari pertolongan? Oke. Faktor yang membuat orang rentan terhadap depresi pasti yang paling pertama adalah kemampuan dia dalam membentuk yang namanya problem solving. Gitu.
Artinya problem solving itu bukan hanya letaknya di pikiran, tapi bagaimana juga pikirannya bisa mengatur perasaan yang muncul. Kemudian biasanya memang ada faktor X. Faktor X ini yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu apakah ada faktor genetik, gitu. Karena kan kemampuan seseorang untuk bisa menciptakan mood-mood yang positif itu kalau dia punya riwayat genetika yang nggak oke, biasanya juga akan makin sulit gitu kan. Nah, tapi bukan berarti misalnya nih orang tuanya depresi terus kemudian anaknya nggak bisa lepas dari depresi, bukan berarti seperti itu. Nah, faktor selanjutnya adalah kekuatan mental, resiliensi ini. Jadi kalau orang yang resiliensinya rendah, orang yang mudah menyerah, orang yang kurang bisa memperlakukan dirinya dengan baik, biasanya itu akan sangat rentan terkena si depresi tadi. Akhirnya nggak bisa menciptakan problem solving atas situasi yang lagi dia hadapi gitu. Nah, kemudian pada saat gejala apa saja yang awal-awal bisa kita lihat gitu. Kalau misalnya dirasa siklus hidup kita berubah nih, tidurnya berantakan, terus kemudian kita jadi merasa sering nggak enak perasaan, padahal nggak kenapa-kenapa, bangun tidur aja tuh kayaknya kok males banget, dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu sudah masuk ke dalam kategori depression. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, yang bisa kita lakukan adalah apakah sudah hilang dari fungsi kehidupan sehari-hari. Artinya fungsi kehidupan sehari-hari kita tuh masih bisa tetap terlaksana atau enggak ya? Kalau misalnya enggak, go to your expert, ke psikolog ataupun ke psikiater, seperti itu. Halo dokter. Halo, ya, sorry. Ya, ya nggak apa-apa. Oke, jadi terima kasih Bu Rati atas penjelasannya. Jadi memang balik lagi ya, kita mesti observe diri kita sendiri dan penting juga sih ya untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dan jangan malu ya, karena seringkali masyarakat tuh bawaannya kalau ke psikolog atau ke psikiater suka ada stigma di diri sendiri ya, karena takut dijudge atau apapun gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari andres.c@outlook.co.id. Apakah ada cara untuk melindungi kesehatan mental keluarga di tengah pandemi? Melindungi kesehatan mental keluarga ya. Oke, jadi mungkin dengan cara melakukan aktivitas bersama dengan keluarga, terus checking situation. Sekarang tuh pertanyaan apa kabar, sehat-sehat aja kan, itu tuh bukan cuma sekedar pertanyaan gitu. Sekarang itu tuh maknanya mendalam banget ya. Ketika ditanya, sehat nggak sih sekarang? Sehat, itu seneng banget gitu kan. Nah, nggak ada salahnya kita checking keluarga kita masing-masing. Walaupun tiap hari ketemu, kita perlu loh untuk nanya, hari ini gimana? Happy? Atau tadi sekolahnya gimana? Kalau misalnya anak kita yang lagi sekolah online gitu. Atau UTS-nya gimana gitu. Nah, dengan banyak berinteraksi, banyak ngobrol, mungkin yang tadinya biasanya bapak-bapak suka males ngobrol ya. Ini bukan stereotype nih, tapi hampir semua keluhan tuh kalau disuruh ngobrol sama ayah, enggak deh, ayahku pendiam gitu. Mungkin ayahnya bisa lebih banyak ngomong, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu dengan kondisi yang minimalis di rumah gitu. Checking kabar, checking situation, dan tetap melakukan hal-hal yang disukai bersama-sama mungkin bisa membantu kesehatan mental terbentuk. Oke, jadi lebih banyak waktu buat ngobrol satu sama lain juga ya Bu ya di rumah ya. Iya. Atau main game board bareng itu sebenarnya juga salah satu bentuk aktivitas. Iya. Bisa menjadi habit baru ya dalam keluarga ya Bu ya. Betul, betul. Oke, selanjutnya terakhir dari saya sendiri sih Bu sebenarnya. Okay. Saya mau bagaimana maksudnya kami nih sebagai tenaga medis ya, maksudnya di tengah pandemi ini tetap melakukan pelayanan, tapi di satu sisi banyak juga yang memberikan komentar negatif terhadap kami gitu ya. Bagaimana cara kami untuk menghadapi komentar tersebut agar tidak sampai mengganggu kesehatan mental kami juga? Ya, oke.
Kalau tadi mengacu pada hidup kita adalah milik kita, diri kita adalah milik kita berusaha untuk selektif. Kayak misalnya dokter Jesse mau makan ya, pasti nggak mau dong makan sembarangan, gitu kan. Pasti milih-milih makanannya yang mau dimakan apa, atau mungkin banyak banget sekarang orang-orang yang akhirnya milihnya makanan organik dan lain sebagainya untuk menjaga imunitas tubuh. Selektif memilih apa yang mau kita makan, itu soal makan. Nah, soal komentar negatif netizen, gitu. Orang-orang yang dengan gampangnya berkomentar gitu, tanpa berpikir orang yang dikomentar itu ngerasain apa ya, mereka mah nggak mikirin gitu. Nah, yang paling terpenting adalah kita selektif untuk melihat, mau mendengar atau enggak sih, mau memasukkan itu ke dalam hati atau enggak, atau kita cuma anggap sebagai informasi aja. Karena levelnya kalau di otak itu adalah ketika informasi masuk, kita mau mencerna ini atau enggak. Atau kita mau, kalau bahasanya sekarang tuh baper ya, kita mau baper terhadap situasinya atau enggak. Yang penting tujuan kita apa. Kalau tujuan kita adalah mulia, tujuannya mulia banget kok semua tenaga medis. Ya walaupun ada orang-orang yang mungkin masih melihat bahwa tenaga medis, kalau menurut saya justru tenaga medis itu bukan garda terdepan, tapi justru garda terakhir. Jadi kalau tenaga medis udah mogok nih, udah nggak mau ngapa-ngapain nih, udahlah nggak tahu jadi apa gitu kan. Karena pertahanan terakhir itu adalah tenaga medis justru. Tenaga kita sebagai individu yang di rumah aja itu adalah garda terdepan yang menjaga diri kita supaya nggak tertular. Jadi kalau misalnya tenaga medisnya masih dijelek-jelekin ya kita memilih. Oke, mungkin orang yang mengatakan hal itu, kita olah di pikiran kita. Mungkin orang yang mengatakan hal itu adalah orang yang memang tidak mengetahui situasinya seperti apa. Dan ingat, tidak semua orang punya kemampuan untuk menganalisa situasi sebaik dengan apa yang kita miliki. Cara pandang orang beda-beda, persepsi orang beda-beda, itu adalah hak mereka. Hak kita juga untuk mau berkomentar atau enggak. So, choose wisely. Mana yang mau kita pikirin, mana yang mau kita masukin dalam hati, mana yang mau kita bawa tidur. Pilih deh. Pilih, kita yang memilih kok. Gitu. Artinya kita yang menentukan hal yang mau masuk ke dalam diri kita itu hal yang baik atau hal yang buruk. Wah, sangat membantu sekali Bu Rati untuk kami sebagai tenaga medis ya. Jadi memang harus dipilih-pilih juga mana yang perlu kita dengar dan tidak ya, supaya tidak mengganggu kesehatan mental kita juga. Oke, Bu, ini satu pertanyaan terakhir setelah itu saya tutup. Oke, baik. Baik, ini ada pertanyaan dari Sandi Silalahi ya. Bagaimana mengatasi keparnoan yang berlebih dalam diri di tengah pandemi? Karena terkadang keparnoan yang berlebih bisa menjadi pengaruh negatif untuk orang lain. Banget, ya. Bukan cuma buat orang lain, buat diri kita juga. Karena keparnoan itu kan takut ya. Ketakutan yang berlebihan itu pasti akan menimbulkan kecemasan. Dan kalau kita cemas, itu kadang-kadang yang rempong bukan diri kita sendiri, tapi orang lain juga ikut merasakan, karena energi negatif itu menular. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita coba memetakan apa yang membuat kita takut. Kalau situasinya itu adalah sesuatu yang nggak pasti, nggak usah dipikirin. Karena kita nggak perlu buang-buang energi memikirkan sesuatu yang nggak pasti. Kayak misalnya memikirkan kapan kita mati. Semua orang juga bakal meninggal. Kita nggak perlu pikirin gitu kan. Yang penting kita lakuin apa yang bisa kita lakukan supaya persiapannya baik gitu. Jadi kalau mau mikirkan kena COVID, kemudian jatuh sakit, kemudian meninggal gitu ya. Karena kan ketakutan itu banyak. Kalau misalnya kita takut tertular, ya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan prosedur atau protokol kesehatan. Tetap di rumah aja itu udah paling aman. Kalaupun harus keluar, ya lakukan senjata yang bisa kita lakukan, cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan lain sebagainya, pakai masker, itu yang paling penting sih. Jadi ketika kita takut, kita tuh harus bisa membuat takut ini tuh nggak berkutik gitu. Karena kalau misalnya kita membiarkan ketakutannya berkembang, itu lama-lama dia akan menguasai diri kita, yang akhirnya kecemasan kita akan meningkat. Dan imunitas akan turun. Karena kalau kita tahu kan COVID-19 itu, ya, since we know itu belum ada obatnya, belum ketemu vaksinnya, artinya dengan kondisi yang seperti itu kita harus tetap happy kan. Banyak loh review orang-orang yang sudah kena,
Terus kemudian ternyata mereka harus menjaga kebahagiaan diri mereka supaya imunitas nggak turun. Jadi kalau kita cemas, pelan-pelan kita menurunkan imunitas kita. Jadi kita harus mengatur sih, apa yang mau kita pikirkan, apa yang enggak. Ini relate sama pertanyaan Dr. Listi tadi ya? Iya, betul. Karena kita juga mungkin banyak tahu ya dari berita yang gimana orang nol sampai pakai baju hazmat ya untuk iya. Itu kan itu keresahan di masyarakat. Banget. Oke, baik Ibu. Baik penjelasan dari Ibu Rati tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada hari ini ya. Oh, rupanya para peserta webinar kali ini sangat antusias sekali dengan topik kita hari ini, Ibu Rati. Dan mohon maaf sebelumnya kepada para peserta karena keterbatasan waktu kami sudah harus mengakhiri diskusi kita kali ini. Untuk pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan dan belum terjawab, nanti dapat kami bantu dengan dijawab via email ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati Zohaki yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar tentang menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Sebagai kesimpulan, aturan di rumah saja dan new normal yang mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat dengan kebiasaan baru bukan suatu hal yang mudah, ditambah lagi dengan dampak sosial ekonomi. Jika tidak segera ditangani, masyarakat dapat mengalami gangguan kesehatan mental. Maka dari itu penting untuk kita mempunyai pemikiran ataupun sikap resiliensi ya. Kita menerima kenyataan, menghargai apa yang kita miliki, menyederhanakan hidup kita juga dan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan juga yang terpenting kita butuh support system untuk bisa saling share dan saling menguatkan. Diharapkan kita bisa selalu berpikir positif dan bersyukur untuk menjaga kesehatan mental dalam menghadapi situasi pandemi ini. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rati Zohaki, Magister Psikologi yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Semoga webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada MC Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dr. Glesti dan Ibu Rati untuk sesi yang sangat menarik. Terima kasih banyak. Kita sudah ada di penghujung acara saat ini. Sebelum Bapak Ibu list Zoom meeting, jika berkenan untuk copy materi, bisa copy materi dan link sertifikatnya sudah kami bagikan di kolom chat. Mohon diklik dulu sebelum Bapak Ibu list Zoom meetingnya. Terima kasih untuk para peserta. Ibu Rati, terima kasih banyak untuk sesi yang sangat menarik. Mudah-mudahan kita semua survive ya Bu ya. Amin, sehat selalu ya. Terima kasih untuk Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok, terima kasih untuk support yang diberikan, untuk teman-teman semua. Nanti kalau Fullerton Health akan ada webinar lagi, kami pasti akan posting di board informasi kami, di Instagram, dan di media informasi lainnya. Oke, terima kasih. Kita tutup sekarang webinar ini. Mudah-mudahan webinarnya berguna untuk semuanya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Sehat selalu. Terima kasih Dr. Surati. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Dr. Glesti. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ayu. Terima kasih Ibu.